Korea Selatan tuh emang keren banget. Penuh sama kota modern, perusahaan gede, dan budaya yang mendunia. Tapi tahu nggak sih, kalau dulu negara ini tuh miskin banget, parah. Tahun 1960-an, Korea Selatan malah lebih miskin dari banyak negara Afrika, Yaman, bahkan Haiti. Mereka tuh hampir nggak punya apa-apa, bener-bener miskin. Mereka nggak punya sumber daya alam, letaknya juga nyempil dan jauh dari negara-negara maju lainnya. Infrastruktur mereka hancur total gara-gara Perang Korea. Tapi ajaibnya, dari tahun 1960 sampai awal 2000-an, ekonomi Korea Selatan bisa tumbuh berkali-kali lipat dan jadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dalam waktu kurang dari satu generasi, mereka berubah dari negara miskin parah jadi salah satu yang paling makmur. Di mana bisa? Negara yang hampir nggak punya modal kok bisa ngelawan semua tantangan dan jadi sekaya itu? Beberapa cara yang mereka pakai tuh unik banget dan bikin kaget. Dari tahun 1950 sampai 1953, Korea jadi arena pertempuran antara komunisme dan kapitalisme. Negara itu kebelah dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan waktu itu tinggal puing-puing doang. Ekonominya cuma ngandelin pertanian ala kadarnya. Bayangin kalau kalian tumbuh di Korea tahun 50 dan 60-an. Kadang makanan susah banget dicari, terutama musim semi. Setelah panen musim gugur abis dimakan, dan sebelum tanaman baru bisa dipanen. Orang-orang miskin sampai naik ke bukit nyari tanaman liar yang bisa dimakan. Awalnya, pemerintah nyoba buat ganti barang-barang impor dengan produk buatan lokal. Tapi hasilnya lemah banget dan perkembangan ekonominya jalan di tempat. Sampai akhirnya di bulan Mei 1961, militer yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee yang cukup kontroversial, ngelakuin kudeta dan ngegulingin pemerintahan waktu itu. Nasib Korea berubah drastis abis itu. Setelah masa pertumbuhan ekonomi yang loyo, pemerintah baru langsung gercep bikin rencana pembangunan 5 tahun. Tapi beda sama negara-negara komunis, apalagi tetangganya Korea Utara. Rencana Korea Selatan ini fokus banget ke satu hal, ekspor. Korea punya satu keunggulan besar, yaitu tenaga kerja yang banyak dan terkonsentrasi. Jadi, mereka mulai mikir gimana caranya impor bahan baku, terus diproduksi pakai tenaga kerja murah, dan akhirnya dijual lagi ke luar negeri. Mereka ngelirik Jepang, tetangganya yang sukses banget. Korea jadi terinspirasi karena bisa ngikutin langkah Jepang sebagai semacam contekan industrialisasi. Cuma selisih beberapa tahun aja. Mereka mulai dari barang-barang yang sangat sederhana, yang nggak butuh modal gede, skill tinggi, atau teknologi ribet. Contohnya kayak tekstil dan kayu lapis. Produk-produk kayak gini bisa dibikin sama pengusaha kecil yang langsung bisa buka usaha dan mulai menyerap tenaga kerja. Karena biaya kerja di Korea murah, mereka jadi punya keunggulan komparatif. Barang-barang yang butuh modal gede bisa diimpor, terus diekspor ulang dalam bentuk barang jadi yang padat karya. Lowongan kerja dengan gaji lumayan di kota bikin orang-orang desa pindah rame-rame ke Seoul, Busan, dan Daegu. Mereka ninggalin alat tani dan bisnis kecil demi kerja di sektor industri yang lagi naik daun. Pemerintah juga punya strategi lain. Mereka pasang tarif tinggi buat hampir semua barang, kecuali bahan baku kayak kayu sama kapas. Jadi, barang-barang impor tetap mahal, tapi bahan bangunan buat masa depan ekonomi dibiarkan bebas masuk. Hasilnya, sukses besar. Ekonomi mulai terindustrialisasi berkat tenaga kerja dan bahan murah. Permintaan akan produk Korea pun meledak, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Hidup rakyat Korea mulai membaik. Tapi waktu industri ringan mulai mencapai batas maksimalnya di akhir 60-an, pemerintah Korea Selatan sadar kalau mereka harus naik level. Mereka pun mulai investasi besar-besaran di infrastruktur biar biaya produksi makin murah. Mereka bangun jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, semua yang bikin bisnis makin gampang jalan. Kalau mesin-mesin udah bisa langsung nyala karena ada listrik, terus bahan bisa diangkut lewat jalan bagus, atau dikirim ke luar negeri lewat pelabuhan, tentu aja semuanya makin efisien. Dengan infrastruktur yang makin oke, dan orang-orang pindah ke kota,
pemerintah juga jadi lebih gampang investasi di pendidikan, terutama pendidikan dasar, buat nyiapin tenaga kerja yang lebih jago. Sekarang mereka udah bisa masuk ke industri berat kayak baja, petrokimia, dan kilang minyak. Hebatnya, pemerintah sendiri yang turun tangan dan danain semuanya tanpa dikorupsi. Ingat ya, tanpa korupsi. Dari tahun 1962 sampai 1979, produk nasional bruto PNB Korea naik rata-rata lebih dari 9% per tahun, dan ekspor naik 33% tiap tahun. Gila sih. Yang lebih gila, pemerintah Korea Selatan ngelakuin segala cara biar ekspor tetap bisa bersaing secara global. Misalnya, kalau barang Korea harganya kemahalan di luar negeri, pemerintah langsung nurunin nilai tukar won biar lebih murah. Kalau ada produk luar yang mau bersaing langsung sama produk lokal, langsung batasi. Bahkan, kalau bisnis ekspor rugi tapi punya potensi untung besar, pemerintah kasih subsidi jor-joran biar bisa kuasai pasar dunia. Nah, disinilah muncul model ekonomi Korea yang khas banget, yaitu cebol. Kata ini artinya keluarga kaya dalam bahasa Korea. Intinya, ini perusahaan-perusahaan raksasa yang dikasih doping sama pemerintah. Nama-nama kayak Samsung, LG, Hyundai, itu semua cebol. Pemerintah emang sengaja lebih milih bantu perusahaan gede ketimbang perusahaan kecil. Kenapa? Karena lebih gampang ngatur dan dukung beberapa perusahaan raksasa dibanding ribuan usaha kecil. Ini bukan perdagangan bebas versi barat sih, tapi ternyata cara ini efektif banget. Tahun 1962, Korea cuma ekspor barang senilai 55 juta dolar. Tapi di tahun 1982, tembus hingga 27 miliar dolar. Meskipun udah keren begitu, Korsel masih duduk di peringkat 65 dunia sebagai negara makmur. Mereka masih kalah dari negara-negara kayak Ekuador dan Yordania. Terus gimana caranya mereka tumbuh dengan pesat? Nah, disinilah istilah penting yang muncul, integrasi vertikal. Gampangnya begini, ketika perusahaan cebol nguasain sektor tertentu dalam proses produksi, mereka nggak bergantung sama perusahaan lain buat kebutuhan bahan atau penjualan. Contohnya LG. Mereka kan bikin barang elektronik rumah tangga di tahun 60-an. Terus di tahun 70-an, mereka masuk ke industri petrokimia. Jadi bisa bikin plastik buat produk elektronik mereka sendiri. Lanjut di tahun 80-an, mereka mulai bikin semikonduktor. Dan di tahun 90-an, mereka udah bikin HP sendiri. Jadi, LG bisa dapetin untung di tiap sektor sambil ngurangin biaya produksi. Karena semuanya di-handle sendiri, nggak perlu pihak ketiga. Dulu, Korea Selatan nyontek Jepang buat inspirasi dalam hal industri dan manufaktur. Sekarang Korea Selatan udah jadi raksasa dunia dan pesaing utama Jepang di bidang mobil, elektronik, kapal, dan petrokimia. Waktu cebol udah jadi perusahaan global yang super gede, mereka mulai bisa berinovasi dan ngembangin teknologi sendiri. Fokus pemerintah pun mulai berubah. Mereka mulai ngatasi korupsi, ngejaga supaya cebol nggak terlalu banyak utang atau melebihi batas. Mereka juga terbantu sama Tiongkok yang waktu itu mulai naik jadi mitra dagang paling besar buat Korea Selatan. Jangan lupakan juga industri musik dan perfilman yang terus meroket dan bersaing dengan negara-negara barat. Sekarang Korea Selatan udah duduk manis di puncak rantai makanan global dan menjadi salah satu negara paling makmur di dunia.